Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Anjarwati. Saya dari kelas 1A dengan MPM 21 10 63 11 11018. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu riwayah dan dirayah serta sejarah perkembangan ilmu hadis. Ilmu hadis itu ada dua. Yang pertama riwayah, yang kedua diroyah. Apa sih riwayah itu? Riwayah adalah hadisnya. Menurut bahasa, riwayah berasal dari kata rawa yarwi riwayatan, yang berarti an-naqli, yang artinya memindahkan dan menukilkan. Yang kedua, diroyah. Apa sih yang dimaksud dengan diroyah itu? Diroyah itu adalah ilmu hadisnya. Menurut bahasa, kata diroyah berasal dari dara yadri darian dirayatan, yang artinya pengetahuan. Sedangkan menurut istilah, kata diroyah adalah ilmu yang mempelajari tentang hakikat periwayatan, syarat-syaratnya, dan hukum-hukumnya. Pengertian ilmu hadis adalah kaidah-kaidah yang mengetahui keadaan perawi dan yang diriwayatkan. Siapa itu perawi? Orang-orang yang membawa, menerima, dan menyampaikan berita dari Nabi dalam kurung sanad. Apa itu marwi? Marwi adalah isi berita yang diriwayatkan dalam kurung matan. Rukun hadis ada dua. Yang pertama sanad, yang kedua matan. Jadi ilmu hadis adalah ilmu yang membahas tentang sanad dan matan. Apa sih sanad itu? Sanad adalah kata rantai para perawi yang nantinya akan sampai pada matan hadis. Apa aja yang dibahas oleh sanad? Yaitu sifat-sifatnya seperti apa, apakah orangnya adil atau fasik. Sedangkan matan adalah isi redaksi suatu hadis, apakah janggal atau tidak. Apa itu hadis riwayah? Hadis riwayah adalah ilmu yang mempelajari tentang segala perkataan Nabi, perbuatan beliau, periwayatannya, batas-batasannya, ketelitian segala redaksinya. Apa itu hadis diroyah? Hadis diroyah itu adalah ilmu yang mempelajari tentang hakikat periwayatannya, syarat-syaratnya, macam-macamnya, hukum-hukumnya, keadaan para perawi dan syarat-syarat mereka, macam-macam periwayatan, hal-hal yang berkaitan dengan periwayatan. Selanjutnya adalah sejarah perkembangan ilmu hadis. Pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis itu tidak ditulis seperti Al-Quran. Kenapa Nabi melarang untuk menulis hadis pada awal-awal Islam? Karena khawatir tulisan hadis itu akan tercampur dengan Al-Quran. Karena Al-Quran berbahasa Arab dan hadis pun berbahasa Arab, takut tercampur. Karena pada waktu itu para sahabat belum mahir di dalam bidang tulis menulis. Selanjutnya adalah perkembangan ilmu hadis pada masa sahabat. Pada masa sahabat, ilmu hadis riwayah itu mulai dibatasi karena adanya hadis palsu atau disebut dengan rilah ilmiah. Kalau ilmu hadis diroyahnya itu jadi ada ketentuan yang harus secara lisan, harus ada sumpah, ada saksi yang bisa menguatkan. Selanjutnya pada masa tabi'in. Pada masa tabi'in, hadis riwayah itu sudah dibukukan. Sedangkan hadis diroyah sudah dibukukan tetapi masih tercampur dengan perkataan
Dan pataran selanjutnya pada masa tabi'in. Pada masa ulama ini sudah memisahkan antara hadis yang sahih dari hadis yang bukan sahih. Selanjutnya pada masa setelah tabi'in. Pada masa ini penulisan ini sudah mulai sistematik. Dan ilmu hadis juga sudah berdiri sendiri. Di dalam satu buku sudah meliputi semua pokok pembahasan ilmu hadis, walaupun belum sempurna dan belum lengkap. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.